bagaimana kabarnya? Senang sekali kembali lagi bersama dengan saya Indri Hafsari dalam podcast Sapa Pendidikan. Pemerintah melalui Kemendikbudristek terus berupaya melakukan transformasi pendidikan. Upaya ini tentu tidak mungkin Kemendikbudristek lakukan sendiri. Dan tentunya ada banyak pihak dan pemangku kepentingan yang perlu ikut berperan demi pendidikan yang berkualitas dan juga inklusif bagi seluruh anak Indonesia. Oleh karena itu, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan atau BESKAP, Kemendikbudristek melakukan kerjasama dan juga kolaborasi dengan berbagai mitra, baik di lingkup nasional, regional, maupun internasional. Bagaimana ya pendapat publik terkait dengan kolaborasi pemerintah dengan berbagai mitra untuk memajukan pendidikan Indonesia? Yuk, mari sama-sama kita simak pendapat mereka berikut ini. Nah, setelah kita dengar pendapat dari publik di episode kita kali ini, kita akan membahas lebih rinci tentang kolaborasi BESKAP, Kemendikbudristek dengan berbagai pemangku kepentingan terkait. Telah hadir tentunya bersama kita, Sekretaris Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan yaitu Bapak Suhadi. Selamat Dan pagi. juga guru SMPN 1 Atap 2 Parung Banteng, Kabupaten Purwakarta, yang juga alumni program AKOP ICT Volunteer tahun 2019, yaitu Bapak Muhammad Wirahadi Kusuma. Selamat pagi Bapak Wira. Pagi. Bapak sehat semua Selamat ya pagi. Pak? Alhamdulillah sehat, Mbak Indri. Alhamdulillah. Gimana Kita kabar? ngobrol baik Bapak. Kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Pak. Siap, Mbak Indri. Ya, dan tentunya tadi udah banyak nih Pak opini-opini publik. Ya. Kita teruskan dengan kira-kira kan ini publik penasaran nih Pak. Siap. Apa saja bentuk kolaborasi dan juga kerjasama yang telah dilakukan oleh BESKAP Kemendikbudristek? Baik, terima kasih Mbak Indri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih tadi pagi hari ini kita semua bisa berkumpul berdiskusi terkait dengan program apa saja terkait dengan penguatan SDM kita utamanya untuk kerjasama ya. Yang pertama tentunya bahwa kita tahu pendidikan kita ini terus ke depan semakin maju harapannya, kemudian tentunya ada tantangan-tantangan yang perlu kita atasi. Nah, tantangan ini tentunya tidak mungkin akan diselesaikan sendiri oleh Kemendikbudristek dalam hal ini, sehingga perlu ada kerjasama dengan berbagai pihak, baik yang dalam negeri maupun luar negeri. Yang tentunya harapan kita semua itu untuk mengatasi nanti permasalahan-permasalahan yang dihadapi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan utamanya, dan penguatan pendidikan kita ke depan seperti itu. Baik. Dan tentunya pasti banyak yang terlibat nih Pak. Ya. Siapa saja sih Pak yang terlibat? Oh iya, baik. Ini yang terlibat ada dari dalam negeri, luar negeri. Nah, untuk dalam negeri tentunya kita ada guru, ada kepala sekolah, ada pengawas, ada orang tua siswa, kemudian juga ada dari lembaga-lembaga peduli pendidikan juga ada, yang harapannya itu nanti menjadi satu bagian dari kita semua untuk bagaimana berkolaborasi menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada gitu. Nah Pak, dari berbagai kolaborasi dan juga kerjasama yang tadi Bapak udah jelaskan nih Pak, bagaimana kolaborasi dan kerjasama tersebut berdampak terhadap penerapan kebijakan BESKAP Kemendikbudristek itu sendiri Pak? Ya, tentunya dampak yang kita harapkan ini bagaimana tadi terjadi penguatan-penguatan untuk utamanya gitu, karena ini penguatan pendidikan ya, sasaran kita bagaimana siswa kita akan lebih memahami, mengetahui cara belajar yang efektif, yang bagus seperti apa. Kemudian juga untuk para guru juga bisa meningkatkan kompetensi yang saat ini dimiliki, terus ditingkatkan bagaimana, karena guru ini menjadi bagian dari
sumber belajar yang sampai dengan saat ini belum tergantikan. Ya, betul sekali. Kemudian juga untuk masyarakat atau pemerhati pendidikan juga bisa nanti bagaimana memberikan inputan, masukan, kolaborasi untuk perbaikan-perbaikan pendidikan yang lebih baik lagi ke depannya seperti itu. Baik Pak, dan kemudian nih Pak, bagaimana sih Pak peran BSKAP sendiri untuk dalam forum-forum internasional ini? Ya, peran BSKP dalam forum-forum internasional ini beberapa kali, karena kita sebagai anggota governing board gitu ya. Salah satunya kebetulan saya sendiri sebagai salah satu governing board meeting, government board gitu ya. Nah ini juga terus kami berharap kegiatan-kegiatan tidak hanya di governing board tapi untuk yang lainnya juga kita terus ikut berperan bagaimana mengawal, menyampaikan, mensosialisasikan, mengkoordinasikan praktek-praktek baik pendidikan yang ada di dalam negeri ini untuk bisa di sharing ke dunia internasional di sana, seperti itu. Baik, nah Pak itu tadi kita udah ngobrolin bentuk kerjasamanya ya Pak ya. Boleh nggak sih Pak diceritakan sedikit aja pencapaian apa aja sih Pak yang sudah dilakukan oleh BSKP itu sendiri? Ya, pencapaian yang sudah dilakukan oleh BSKP diantaranya tentunya untuk yang dalam negeri tentunya kita melakukan kerjasama penguatan peningkatan untuk kemampuan para guru, para siswa gitu ya. Kemudian juga untuk yang luar negeri contohnya kita mengirim Mas Wira ini kemarin ke tingkat internasional ya, APEC, kemudian di Alkop ICT ya kalau tidak salah. Nah itu partisipasi kita ke tingkat internasional untuk sharing praktek baik yang dilakukan di Indonesia. Apalagi kemarin kan kita tahu sendiri pandemi COVID-19 itu sangat berdampak terhadap proses atau cara atau mekanisme belajar yang saat ini yang terjadi. Tentunya ini perlu ada solusi-solusi yang perlu kita diskusikan secara bersama-sama, barangkali dari dalam negeri Indonesia seperti apa, di luar negeri seperti apa, sehingga bisa saling bertukar paling tidak praktek baik untuk perbaikan pendidikan kita. Betul, sangat baik sekali Pak. Tapi tentunya hal seperti itu sayang kalau nggak di-maintain nih Pak. Ya, betul. Dan tentunya harus di-maintain gitu, di-manage dengan baik. Nah, apa saja tuh Pak kegiatan yang dilakukan agar hubungan tetap tercipta baik, tetap di-maintain dengan baik? Iya, betul. Jadi sayang kalau kerjasama yang sudah kita lakukan tidak kita tindak lanjuti, tidak kita jaga, sehingga kita di BSKP terus berupaya ya, selain tadi kita dengan pihak-pihak internasional bagaimana yang sudah terjalin, juga kita tetap membuka peluang juga dengan pihak-pihak lain bagaimana untuk program penguatan bidang kerjasama pendidikan ini terus bisa dijalan. Contoh untuk penguatan pendidikan kita ada kerjasama dengan DIVET atau inovasi, itu juga salah satu bagian bagaimana kita menjaga supaya kerjasama ini tetap berjalan. Contoh di inovasi ini kita kerjasama dengan DIVET ini pemerintah Australia untuk penguatan pendidikan di beberapa wilayah Indonesia. Ada wilayah timur, ada wilayah perbatasan utara itu Kalimantan Utara juga ada, di Jawa juga ada. Seperti itu. Terus kita maintain lah supaya tidak putus, dan tentunya ya untuk maintain itu kita juga perlu tadi sharing, jadi tidak hanya menerima saja, tapi kita juga ikut menyampaikan praktek-praktek yang sudah kita lakukan seperti apa sehingga bisa diadopt ya sama yang lain. Gitu. Baik Pak, karena itu hal positif sekali ya Pak ya. Nah untuk Bapak Wira sendiri nih Pak, kan tadi Bapak bilang dikirim Bapak Wira. Wah itu kapan ya Pak ya? Kurang lebih 2 tahun ke belakang lah. Oh 2 tahun ke belakang. Nah, wah gimana tuh Pak perasaannya untuk mengikuti kegiatan tersebut?
Ya, alhamdulillah bangga Bu karena memang saya dulu itu terseleksi sebagai apa namanya? Mungkin ya terpilih ya Iya, iya. untuk sana. Kemudian di sana banyak lah apa namanya? Pembelajaran untuk saya gitu kan, praktek baiknya terutama dalam apa melihat pendidikan secara ya internasional Bu gitu kan. Bahwa pendidikan itu sebetulnya di negara kita bisa diterapkan juga gitu. Betul, betul. Jadi ada hal-hal yang baik, terutama penerapan istilahnya bagaimana cara guru luar negeri ataupun ya dulu itu kebetulan di Korea Pak, mereka itu membuat apa namanya program pembelajaran yang sederhana tapi menarik. Nah, itu Gitu kan. dia. Jadi saya selalu apa namanya selalu konsen ke arah situ karena memang dengan program pembelajaran yang sederhana tapi menarik itu akan apa ya siswa itu akan cenderung apa ya mereka itu senang. Ya excited ya seperti itu barangkali Bu betul. karena memang sederhana dan menariknya itu dia itu barangkali ya itu hal simple hal tapi simple sebenarnya itu yang buat siswa tuh menarik untuk mengikuti nah, pelajaran. seperti itu Bu. Seperti apa sih Pak contohnya? Pasti ini Sobat Dikbud juga penasaran nih. Ya contohnya apalagi kan banyak yang belum keluar negeri gitu ya Pak ya, jadi biar ya biar contohnya Sobat kami Dikbud tahu. ketika kami aplikasikan di apa namanya di kita pembuatan RPP ya di sekolah itu kami kebetulan saya mengajar bahasa Inggris juga Bu gitu kan ya. Jadi saya selalu mengajarkan kepada anak-anak untuk apa namanya melihat misalkan terkait dengan kosakata ya Bu ya tentang lingkungan sekitar ya kemudian saya juga membuat apa namanya perangkat pembelajaran yang tadi yang apakah itu menggunakan PowerPoint ataupun media-media yang sederhana yang ada di lingkungan sekitar sekolah, barangkali seperti itu Bu gitu. Sehingga siswa itu lebih apa ya? Lebih semangat, lebih semangat, lebih tertarik lagi seperti itu. Lebih semangat lagi untuk belajar pastinya ya, Pak pastinya ya. seperti itu. Nah, Pak Wira sendiri pasti di sana banyak sekali mengikuti berbagai macam program ya Pak ya. Boleh diceritain nggak ke Sobat Dikbud nih Pak? Salah satunya program apa aja sih Pak yang salah Bapak satunya ikuti? yaitu program tadi Bu Alkop ya Bu ya. Alkop, ya kegiatan yang diadakan oleh Balitbang gitu ya tahun 2019. Alhamdulillah saya terpilih ketika itu. Saya ikutan seleksi online Bu ya. Alhamdulillah juga saya ngisi apa karena memang mungkin kegiatannya itu apa namanya kegiatannya itu bekerja sama dengan pihak asing dan memang ngisinya itu pakai bahasa Inggris juga Pak. Saya iseng-iseng aja gitu ya tadinya gitu dari iseng-iseng. Alhamdulillah saya terpanggil. Kemudian dari situ juga apa namanya saya bisa mengikuti program tersebut selama 4 hari kurang lebih Pak, program Alkop itu. Dan di sana memang banyak istilahnya apa namanya pengalaman-pengalaman yang sangat berharga dan menarik Pak, terutama dari narasumbernya yang memang kompeten di bidangnya, apalagi nih guru-gurunya berasal dari Korea Pak, seperti itu barangkali. Wah seru sekali ya Pak ya. Pak tapi nih sebelum Bapak mengikuti program tersebut, Indri mau tahu nih infonya tahu dari mana sih Pak untuk mengikuti program tersebut? Ya baik, infonya saya dapat dari web Kemendikbud dulu itu web Balitbang kalau nggak salah gitu ya. Ya kemudian dari Instagram juga. Dan itu alhamdulillah mudah diakses sebetulnya. Yang penting ya ini untuk rekan-rekan guru ya harus banyak membuka web tersebut. Wah itu penting tuh, itu penting banget ya. Jadi sebenarnya web ini tuh sangat mudah diakses. Betul. Ya Pak ya. Asal terus mengikuti ya, karena asal itu update terus mengikuti ya. Apalagi sekarang kan ada media Instagram ya dan lain sebagainya, Facebook. Jadi bisa di-follow gitu kan, bisa di-follow sehingga apa informasi-informasi itu langsung gitu kan. Langsung sampai ke apa kalau saya itu gurunya gitu kan. Seperti itu barangkali. Baik. Dan ini kan program yang tentunya sangat baik sekali ya Pak ya, sangat positif sekali. Dan pastinya dampaknya juga positif nih Pak. Dampak apa sih yang Pak Wira rasakan sendiri? Banyak hal baik yang saya rasakan setelah mengikuti program Alkop ini, Bu. Terutama ketika saya tadi bagaimana pola mengajar yang baik, ya kan? Dampak yang saya rasakan karena memang dulu itu ketika kegiatan tersebut ya narsumnya itu memang kompeten Bu, jadi saya itu memang konsen ya karena memang materi-materinya juga berkaitan dengan kegiatan saya sehari-hari mengajar gitu kan, sehingga hal apa saja yang saya dapatkan itu pertama memang
keaktivitasan kita belajar, mengajar kepada siswa. Bagaimana pola mengajar yang baik. Betul. Ya kan, bagaimana pola mengajar yang menyenangkan. Ya. Sehingga siswa itu Tidak jenuh. Tidak jenuh. Ya. Itu barangkali yang menyenangkannya itu. Ya. Sehingga perlu saya garis bawahi, guru-guru di Korea itu mereka itu menerapkan pembelajaran itu sangat sederhana tapi menarik. Ya. Sehingga motivasi siswa itu sangat tinggi, Bu. Ya, benar. Demikian. Kayaknya ke sekolah juga semangat gitu ya, Pak. Ya, semangat. Karena gitu. di ruangannya juga guru-gurunya juga pengajarannya bikin menarik. Ya, jadi tidak menarik. bosan siswa-siswanya nih, ya, gitu kan. Ya, demikian. Pak Wira, itu kan Pak Wira sudah mengikuti program, sudah mempelajari program tersebut. Betul. Rasanya sayang ya Pak, kalau nggak diterapkan ke guru-guru lain. Betul Pak? Betul. Kan tentunya dengan Pak Wira mengikuti program tersebut, Pak Wira kembali ke Indonesia, Pak Wira bisa sharing kepada guru-guru yang lain. Nah, gimana sih Pak cara Pak Wira sharing, menceritakan pengalaman Bapak di sana, dan tentunya kan manfaatnya banyak sekali nih Pak untuk guru-guru lain ya Pak ya? Alhamdulillah untuk kegiatan Alkop tersebut, saya selalu sharing kepada guru-guru ya. Kebetulan saya di sekolah juga di bidang kurikulum juga, Bu, ya kan. Di bidang kurikulum, kemudian saya selalu istilahnya ketika proses pembelajaran berlangsung itu kami selalu berdiskusi ke guru-guru terkait dengan proses pembelajaran yang efektif. Istilahnya proses pembelajaran itu harus ada administrasi yang berimbang juga gitu. Nah, dengan administrasi yang berimbang, kemudian saya selalu tekankan kepada rekan-rekan guru bahwa mengajar itu pertama memang harus ada keahlian, kemudian memang harus ada bahan ajar yang menarik itu. Bahan ajar yang menarik itu seperti apa sehingga tadi siswa itu sangat berantusias, Bu, seperti itu. Jadi tidak jenuh lah. Betul. Ya, baik bahan menarik berbentuk digital ataupun siswa-siswa dibawa keluar untuk melihat lingkungan sekitar gitu kan, sehingga mereka tidak bosan. Iya, betul. Demikian. Sebenarnya juga belajar di luar juga belajar ya Pak ya. Belajar, betul. Nggak hanya di dalam ruangan sebetulnya Pak ya. Nah, setelah Bapak sharing kepada guru-guru yang lain, tanggapan guru-guru yang lain gimana tuh Pak? Alhamdulillah tanggapannya baik, Bu, karena memang mereka itu ya kami sering sharing itu karena memang kami juga ingin membuat membuat inovasi, Bu, ya, inovasi bagaimana ya tadi mengajar yang efektif ya kan, yang menyenangkan seperti apa, kemudian evaluasinya harus seperti apa gitu kan. Ya, barangkali terkait dengan program, alhamdulillah ya, untuk program kurikulum Merdeka itu di kami itu sangat diterima dengan baik, Pak, gitu kan. Ya, karena memang di situ kan keterampilan dan kreativitas anak ya terkait dengan objeknya itu kan memang betul Saling terkait. Sangat berkaitan erat. Ya, gitu. Demikian ya. Sehingga tadi ya sharing tersebut bisa kami jadikan evaluasi juga supaya proses pembelajaran ke depan itu lebih baik. Ya, baik dari segi administrasi, baik dari teknis kita mengajar seperti apa. Itu barangkali, Bu. Dan tentunya dampak positif ke siswanya, sangat baik sekali ya, tuh, Pak. dampak positif ke siswanya sangat baik sekali ya. Nah, untuk Pak Wira pribadi nih, apa sih Pak harapan Bapak untuk pendidikan di Indonesia? Harapan saya pertama untuk pendidikan di Indonesia dengan adanya kurikulum Merdeka ini, mudah-mudahan peserta didik itu keterampilannya terutama, Pak, gitu ya, keterampilan mereka istilahnya bisa lebih baik lah ya. Kemudian mereka itu bisa lebih menikmati terhadap pendidikannya, Pak, gitu kan. Kalau sudah nyaman, kalau sudah menikmati gitu kan, otomatis mungkin ya ke jenjang berikutnya juga gitu kan, ke SMA, kemudian ke kuliahnya juga mereka itu konsen gitu. Karena memang senang akan pendidikan. Iya, demikian. Betul. Baik, Pak, tadi kan kita udah sekilas mendengarkan cerita dari Pak Wira. Gimana sih Pak caranya BSKP ini untuk mempublikasikan biar pada tahu nih Pak. Jadi program-program hasil kerjasamanya ini baik sekali nih Pak. Gimana caranya Pak? Terkait dengan apa yang sudah kita lakukan kerjasama ini untuk penguatan pendidikan kita, betul memang
jangan sampai praktek baik atau sesuatu yang sudah kita lakukan yang sebetulnya bisa diadop oleh masyarakat, katakanlah masyarakat pendidikan dalam hal ini, jangan sampai itu hilang atau terpendam lah seperti itu. Sehingga kita perlu mempublikasikan ke semua masyarakat pendidikan kita atau masyarakat kita semuanya. Baik. Ya tentunya satu ada dua media yang kita sediakan, media daring dan media luring. Nah, media luring itu kita tentunya melakukan sosialisasi kepada semua pihak gitu melalui kegiatan-kegiatan di utamanya gitu ya. Ketika ada satker-satker di Kemdikbud ini yang melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan, baik provinsi, kabupaten, kota, sekolah, itu harapannya itu juga menjadi media sosialisasi terhadap apa yang praktek-praktek baik apa yang sudah pernah kita lakukan untuk bisa sampai kepada sekolah, ke guru, ke siswa, ke kepala sekolah, ke para pengawas, juga kepada orang tua. Nah, kemudian yang berikutnya adalah media daring, ini yang istilahnya sekarang lagi ngetrennya media sosial gitu ya. Ini juga terus kita dorong bagaimana karena ini yang saat ini kan semua orang, hampir semua orang itu ndak ada yang ndak punya HP, ndak punya akun media sosial gitu, hampir semuanya punya. Sehingga ini Bapak juga punya dong, Pak? Alhamdulillah punya juga. Sehingga ini efektif untuk menjadi media sosialisasi kita juga ya. Ada melalui website kita tadi ya, melalui website kita juga itu kita di sana tampilkan atau masukkan terkait dengan penguatan pendidikan kita dari sisi kurikulumnya, pembelajarannya, kemudian juga bukunya, penilaiannya, gitu juga kita tampilkan di sana. Sebagai contoh tadi, Mas Wira bisa mengakses melalui web itu informasinya. Nah, yang lain juga sebetulnya bisa asal aktif melihat web BSKP atau Kemdikbudristek ya secara umum itu untuk melihat apa aja sih yang ada di Kemdikbud ini. Karena webnya juga selalu update kan, Pak? Update terus itu. Jadi monggo silakan ini diakses oleh semua pihak. Barangkali ada informasi-informasi yang dibutuhkan di sana. Selain itu juga ada YouTube juga ada kita sediakan, kemudian ada Twitter juga ada, Instagram juga kita sediakan juga gitu, Facebook juga kita sediakan juga. Jadi semua media kita dorong untuk kita manfaatkan, mensosialisasikan apa yang sudah kita lakukan sehingga masyarakat lebih paham nanti terkait dengan upaya-upaya yang sudah kita lakukan di Kemendikbudristek melalui semua media yang ada yang kita bisa manfaatkan untuk sosialisasi. Baik Pak, dan tentunya mudah diakses ya sahabat Dikbud, dan semua media sosial tadi Bapak udah sebutkan ada. Jadi tidak ada alasan lagi untuk terus update karena di semuanya ada, Instagram, Twitter, bahkan Facebook ada ya Pak ya. Ada. Baik sekali Pak. Dan untuk kedepannya Pak, harapan Bapak sendiri apa nih Pak? Ya, harapan kami di Kemendikbudristek, BSKP gitu, tadi terus upaya-upaya yang kita lakukan ini bisa ditindaklanjuti di tingkat daerah gitu ya, tidak berhenti. Tentunya tadi kembali ke awal lagi bahwa penguatan atau pendidikan ini bukan tanggung jawabnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saja. Nah, betul. Tetapi ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama-sama. Jadi ayo saya mengajak semua guru, kepala sekolah, siswa, para pemerhati pendidikan, lembaga peduli pendidikan dan lain-lain gitu. Ayo bekerja sama, berkolaborasi bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan kita sehingga pendidikan kita nanti betul-betul menghasilkan generasi muda, generasi emas kita yang tentunya memiliki tadi kemampuan, keterampilan, juga ilmunya cukup gitu ya. Itu ini penting karena tadi kalau saat ini kita tidak siap untuk hal seperti itu, otomatis kita akan tertinggal. Betul. Dan akan ya menjadi
nomor kesekian yang jangan sampai jadi penonton lah Iya, gitu. Kita betul. harus ikut berpartisipasi di kancah nasional maupun internasional, harus aktif seperti Iya, itu. baik, betul sekali. Semangat ya, Semangat. sahabat Dikbud. Betul Harus sekali, semangat, Pak. betul. Karena ini era semakin maju. Iya. Kalau kita terus tidak berkembang, wah sayang sekali ya, Pak ya. Iya, Baik, betul, baik, Mbak. sangat baik sekali. Mungkin Pak Wira untuk kedepannya. Ya, untuk kedepannya mudah-mudahan tadi yang Iya. Pak Ses bilang tadi terkait dengan sosialisasi medsos ke depan itu kan Kemendikbud itu kan lebih lebih gencar lah, lebih lebih update, kemudian masyarakat juga bisa mengakses ya, terutama ini rekan-rekan kami guru lah ya. Jadi benar sehingga ke gurunya tersebut kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan yang sekiranya bermanfaat itu bisa mengikuti, Pak. Iya, Gitu kan, betul. bisa mengikuti dengan baik. Kemudian di situ banyak ilmu-ilmu yang sangat yang praktik baik lah, yang betul. bisa dilaksanakan di sekolah masing-masing seperti itu. Dan mudah-mudahan juga dengan adanya kurikulum Merdeka ini pendidikan itu bisa jauh lebih maju, Pak. Iya. Ya kan, Itu yang diharapkan ya, Pak. ya, Betul. istilahnya Pendidikan lebih maju, anak-anak lebih bersemangat Nah, ya, Pak ya. anak-anak lebih bersemangat dan memang Iya, Pak, ya, menghasilkan generasi Iya, Pak emas ya. ya, Pak ya. Soalnya untuk menghasilkan generasi ke depannya ya, Pak ya. Ya itu ya. Berkemampuan dan berkompetensi. Nah, seperti itu. wah. Berkemampuan dan berkompetensi. Ya. Setuju Indri, Pak. Wah, seru banget ya sahabat Dikbud, obrolan kita kali ini tentunya sangat menarik dan inspiratif. Bapak, terima kasih banyak Bapak sama-sama. sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan yang begitu padat. Iya, Terima insyaallah. kasih banyak. Iya. Sehat selalu ya, Pak. Semangat Insyaallah, selalu. iya, sehat selalu juga buat Mbak Indri dan semua pemirsa yang ada di seluruh tanah air ini. Selalu sehat, bahagia tentunya, itu yang penting. Wah, itu yang penting, Pak. Setuju Indri. Makasih banyak Bapak. Iya, Wah, siap. jarang lupa notis bahagia. Makasih banyak Bapak. Siap. Dan semoga obrolan kita hari ini dapat bermanfaat dan menjawab segala pertanyaan-pertanyaan sahabat Dikbud terkait dengan kolaborasi pemerintah dengan berbagai mitra pembangunan demi meningkatkan kualitas pendidikan. Berkaitan dengan komponen pertama, seleksi berdasarkan prestasi, yaitu nilai raport, semua mata pelajaran paling banyak 50% dari bobot penilaian. Dan tentunya sahabat Dikbud, sekian dulu obrolan kita kali ini. Jangan lupa subscribe dan juga like channel YouTube kami, dan terus saksikan episode-episode selanjutnya dengan tema-tema yang pastinya lebih menarik. Kalau gitu, saatnya Indri Hafsari pamit dulu. Sampai jumpa. Terima kasih. Makasih banyak, Bapak. Mbak Indri.